Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Rawahu Tailami. Zayyinu padha maes-maes ana sira kabeh. Memperindah monggo maes-maes ana sira kabeh. Nek maes apa artine? Kebu. Nek maes-maes ana memperindah. Zayyinu padha maes-maes ana sira kabeh. Pun majalisakum ing majelis ira kabeh. Wah. Zayyinu padha maes-maes ana sira kabeh, majalisakum ing pira-pira majelis ira kabeh. Iki mau kan majelis ghibah, kan ana majelis. Dengan apa? Bis sholati kelawan maca sholawat. Bis sholati kelawan maca sholawat, bis sholati kelawan maca sholawat alayya ing atase ingsun. Sapa? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi alai ing atase ingsun Kanjeng Nabi, tidak mungkin wong liya ya. Fa inna sholatakum, kenapa harus salat kepada Kanjeng Nabi? Fa inna sholatakum mongko setuhune sholawat ira kabeh. Fa inna sholatakum mongko setuhune sholawat ira kabeh. Fa inna sholatakum mongko setuhune sholawat ira kabeh alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Aja dipahami anik lho kene. Alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi nurun iku dadi cahaya. Nurun iku dadi cahaya, ora nurun nirun iku gak. Nurun iku dadi cahaya. Dede malah dede. Nurun iku dadi cahaya. Nurun iku dadi cahaya lakum kedue sira kabeh. Nurun iku dadi cahaya lakum kedue sira kabeh yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadits Ad-Dailami sapa Imam Ad-Dailami. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya perindahlah atau hiasilah. Hiasilah majlis-majlis kalian dengan baca sholawat. Kenapa? Fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena bacaan sholawat kalian nanti di hari kiamat menjadi cahaya. Ini maksudnya cahaya bagaimana? Kita harus tahu bahwasanya di hari kiamat ada sebuah hadis inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ada seperti itu. Dan intinya kiamat itu mencekam. Kalau sampean membayangkan, oh kiamat kok mencekam, peteng ku piye kan? Kiamat ku padang apa peteng? Lho jarine matahari sakilane manusia ya, sakilane kepalanya manusia. Berarti kan terlalu padang. Kata siapa? Matahari bisa menjadi, dia bertransformasi menjadi api hitam. Kaya ilmune Sasuke. Hah? Amitarasu, yes. Amitarasu Sasuke berarti ya. Dalam ilmu penelitian yang terbaru, yang terbaru, kalau kita tahu api itu warnanya kuning ya, atau biasanya seperti itu, nek api gas warnanya biru, yang hitam itu lebih panas. Jadi kiamat itu peteng. Sing pengen meroh kiamat gitu ya, Jil. Itu secuil dari kiamat itu. Enggak, peteng. Ini bukan peteng fisik ya, artinya peteng. Paham ya? Jadi di kiamat itu, hari kiamat itu semuanya gelap, terasa gelap. Terus bagaimana cara kita mendapatkan cahaya? Salah satunya dengan baca sholawat, khususnya nanti di Wad Shiratal Mustaqim, di jembatan Shiratal Mustaqim yang mana di situ jalannya seperti apa? Nama jembatannya seperti rambut tip 1 yang dibelah menjadi 7. Pirang milimeter itu? 0, sekian ya. Nah, rambut cilik sithik kriwil ra iso ketok apa meneh nek ije diparo pitu. Nah, ketika pengen jalan itu luas, harus ada cahayanya. Di antaranya cahayanya pakai misalnya nyembelih korban. Itu nanti akan menjadi tumpakane wong sing tumpakane wong sing nyembelih. Nah, di antaranya juga yang menjadi pepadang atau membuat jalan itu menjadi lebar atau menjadi lebar itu baca sholawat menuntun. Sholawat ini nanti nuntun menjadi cahaya bagi kita
untuk bisa menuju ke surga. Ngono lho. Jadi baca sholawat artinya ini gimana Mas? Zayyinu majalisakum, bukan hanya di majelis. Biasane ning majelis iku lali sholawat kayak mau lali kabeh ya. Lali sembarang tekan dinti ana sing nangis ta apa sembarang ya. Ana sing gibah, ana Pak sing ana apa nasibe anak dibuak-pakane dan segala macam. Nah, dengan biasanya di majelis itu membuat kita lupa kenaan jagongan ya, kenaan gluwean, kenaan nyek-nyekan, wis ngono iku. Makanya zayyinu majalisakum, walaupun majelis kayak ngono iku lah. Kalau pemahaman yang saya pemahaman radikal saya, senajan majelis gibah, senajan majelis guyonan, tapi kalau ada sholawat ya iku muga-muga iso terimbangi gitu loh. Dadi ora peteng-peteng tok kiamat mungkin besok iki. Aku ya peteng tapi ana padang ya rada ado kae. Ya lampu tak tututane ngono lho maksudnya. Paham? Nah, jadi di kiamat itu mendulumatun. Banyak sekali kegelapan di sana. Ojo mbok bayangno terus waduh kemudian terlalu panas dan segala macam. Enggak, matahari mungkin bertransformasi menjadi bola hitam api hitam itu tersebut. Bahaya. Dan yang membuat padang itu amal kita sendiri. Dan saya juga sering mengatakan sholawat itu mursyidnya orang yang enggak punya torekoh ya. Mursyidnya orang yang enggak pernah ikut torekoh. Ah mursyid kan? Nah wong maro sepahku jenenge mursidi ya. Malah siapa sih mursyid sapa? Oh iya Abai Sofan mursyid. Ya, apa-apa sob biasa ya, Sob. Hanya kayak ngene iku ra Jadi mursyidnya orang orang yang menuntun kita ke jalan Allah, tapi kalau kita nggak punya orang untuk menunjukkan tersebut, maka sholawat itu juga bisa. Sholat itu juga bisa. Siapa mursyidnya? Kanjeng Nabi langsung. Siapa yang nuntun Kanjeng Nabi langsung. Makanya wong sing maca sholawat itu ndak pernah insyaallah selamat. Insyaallah apik dunia akhiratnya. Apalagi di akhirat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan sholawat itu membuat kita semakin dekat dengan Kanjeng Nabi. Wong dekat Kanjeng Nabi mosok yo akan tersesat. Enggak kan? Enggak mungkin. Terus Mas paham nggih? Intinya yang di sini zayyinu majalisakum bisolat, artinya di setiap majelis, di setiap kita lalai itu usahakan tetap ada sholawat di situ. Bentuk majelis apa lah terserah. Kayak PSN bujuk-bujuk sholawat ora masalah. Misale gantine gol ngegolno to, gantine Naruto menang tukaran niku. Nah, iku nek menang solo ale ora muni kakuati kakeane dan segala macam ya, jadi kan metu kabeh. Ya, sekali-kali kemudian nonton horor aja istighfar solo ale tah piye kan gitu. Jadi merubah itu semuanya. Dan harus diketahui sholawat itu satu-satunya amal yang langsung diterima. Kayak Arab sholat fardu tapi tidak ikhlas yo angel ketompone. Tapi nek sholawat ikhlas gak ikhlas tetap ditampa. Khususnya sing vokal-vokal sholawatan dengan nada yang terlalu indah misalnya sampai beker, cempreng gitu. Nah, kakok itu terserah lah itu. Tapi mau jenenge sholawatan. Ayo lagi viral lagu koko. Nah, itu insya Allah tetap tetap insya Allah sampai kepada Kanjeng Nabi. Ada ganjarannya. Sudah ditanggung. Ya, sudah ditanggung. Makanya saya juga pernah mengijazahkan sampean sholawatnya Habib Ali Al-Muntakhabat itu. Kali aja sampean tidak punya amalan, yo minimal ikut diwaca. Nah, kan ketara sing nyekel mik ndek wingi kan ora ahli sholawat. Ora ahli sholawat. Wis apa ahli cerita. Yang penting kan hafidhunil Qur'anil Karim ya. Baron taqiyan. Yang penting kan ngono. Sholawat hanya pelumas, artinya sholawat hanya yang saya berikan hanya membantu sampean punya amalan daripada tawi dalail khairat. Ya. Iya mana dek bos pas dalail wae, Bro. Ngaku foto di Babasir. Nek aku dadi Babasir, ki sapa kowe ngono? Fotone jenengan tak ana ning kakak ngono dek. Syaratnya apa dadi kakak kudu gelem kok dalail. Nah, sampai Babasir kan dalail khairat itu bukan di puasanya sebenarnya, di sholawatnya kan. Cuman sama Mbah Basir dimodifikasi dengan tambah poso, karena dengan poso berarti punya tanggungan. Tanggungan
maksudnya itu nanti bisa mudawamah, bisa continue, bisa terus menerus. Nek wis bar poso tetep iji maca dalail ngono lho, ketoke kersane ngono mungkin ya, ora langsung ngadeg-ngadeg ngono kan ora, tetep diamalno maksudnya kan. Memposone iku kowe kok madeg malah nglakoni kowe. Jadi dalail mungkin pemahaman teman-teman keliru. Karena wis poso dalail khairat nek isbar berarti wis bar. Enggak, justru amalannya diteruskan, yaitu maca sholawat terus. Tapi nek sampean untuk dalail khairat kedawan lho, dawune rak karuan. Panjang, ada Asmaul Husnanya, ada nek dina Senin ya. Khususnya dina Senin 2, Senin akhir sama Senin awal itu panjang. Nah, isi muntakobat itu bagi saya enak, apalagi ta'aluk kita dengan Habib Ali juga besar insyaallah, muga-muga diterima sama beliau. Ta'aluk kita sama Habib Ali. Nah, ya kita ngarep-ngarepane ngono. Sing kita senengnya Maulid Simtudurar ya. Yang membuat kita semakin senang Maulidan, semakin senang Kanjeng Nabi. Kalau enggak ada Simtudurar, kira-kira apa perjanjian bisa seperti itu? Apakah dibai bisa seperti itu? Kan enggak mungkin kan. Karena barokahnya Simtudurar akhirnya kita bisa kenal berjanji, kita bisa kenal burdah, kita bisa kenal dia ulame dan macam-macam maulid yang lainnya. Terus iki penting, baik rumono. Azina utawi zina. Terkait pikiranku pikir kowe tok ya. Aku baik iki. Rungono ya, azina utawi zina. Jul sing lagi nyubi dek wingi. Masih dolanan pluk-pluk ngasih keteklek. Rungono iku. Berarti kita selametno ke ceritane iki. Nek bae kan pro itu. Dengan cara anggrang-anggrang juga bisa, cara kenceng juga bisa. Azina utawi zina yurisu iku bisa maresake apa zina? Azina utawi zina yurisu iku bisa maresake apa zina? Al faqra ing fakir. Fakir iku apa? Sak ngisore miskin. Kalau dalam bahasa fikih rawa ngriwayatake. Saya tak beleni neh sak kita cilik-cilik. Azina utawi zina yurisu iku bisa maresake apa zina? Mewariskan. Yurisu iku bisa maresake apa zina? Al faqra ing fakir. Kere. Ora paham. Yo. Azina utawi zina yurisu iku bisa maresake apa zina? Al faqra ing fakir. Rawa ngriwayatake hu ing hadis Al-Qudai sapa Imam Al-Qudai. Ini di hadis yang lain Kanjeng Nabi sempat bersabda, zina itu bisa menyebabkan, nek paham mewariskan untuk bisa menyebabkan kefakiran. Ya piye tisu nggo tiku sabun. Nggo tuku sampo ya. Nggo tuku hal-hal yang enggak penting ya Gasul. Ayo kan ya, nggo tuku tisu terus dak nyusu fakir deh. Enggak, bukan seperti itu. Gini. Kita harus tahu bahwasanya min asbabi man'ir rizqi. Di antara penyebab kita terhalang untuk mendapatkan rizki itu melakukan maksiat. Ora zina to, kabeh ae ono. Ngeloni sing rak mahrame. Era misale RT niku delok duwite iki kira-kira sugih apa ora. Jadi yurisul faqr. Jadi kefakiran di sini tuh bisa maknawiyah, bisa hissiyah. Fakir di sini artinya bisa arti yang tidak sebenarnya atau arti yang sebenarnya. Fakir bisa fakir duit, fakir yang selain duit. Ngono lho ya. Nek wong zina misalnya wong zina, itu dia merasa fakir, dia akan merasa dalam masalah dunia ya. Kita main rada jero. Untuk jero. Wong zina wis aku takon, wong zina nek nyewa PSK, ngetokno duit ora? Kira-kira barokah atau ora duwite iki? Tasarufe untuk zina barokah apa ora? Enggak. Dan pasti ada tanggung jawabnya, dan dia akan fakir di dunia karena dia sudah mengeluarkan duit tadi, dan fakir di akhirat karena akan dipertanggungjawabkan. Duitnya nggo apa iku? 300.000 kae. Pira regane, Bul? Regane pira Bul ning Sarkem, Bul?
350 ya, paham. Ya. Nah, mewariskan kefakiran duniawi maupun kefakiran ukhrawi gitu loh maksudnya. Fakir ukhrawi iku merasa jauh dengan Allah. Bisa delok ya sing sampean sing senengane ngicik delok. Iku mesti merasa berdosa kan. Tuh, astagfirullah ya. Era? Mesti ngerasa ngenes ora ya. Merasa diri merasa depresi ora? Gelo Gelo kenapa dilakoni lah, kenapa dilakoni? Kenapa dilakoni? Ya enggak? Nah itu loh, sisi kefakirannya di hati. Itu yang lebih kuat di hati. Merasa jauh dari Allah, merasa nek wis aduh kok Gusti Allah ngene iki apa ya hukumane. Mikire ngono terus, ya Mbak. Mikire ngono. Nah, merasa jauh dari Allah kan membuat kita fakir. Akhirnya kalau merasa jauh seperti itu, suwe-suwe aku kayak ora pantes dadi orang ahli swarga kan ngono pikirannya. Akhirnya malas taat. Akhirnya itu menjadi kepikiran dia. Dia malas taat, bro. Nek wis depresi kok arep ibadah malas, bro. Ya. Jadi zina itu bisa menyebabkan kefakiran ukhrawi, membuat kita potensi untuk berbuat amal baik juga tidak akan bertambah. Di sisi lain juga fakir duniawi, ngentekno tisu mau cara gampangane, ngentekno sabun, bereksplorasi sabun Shinsui, sabun apa? Lifebuoy. Iki apa bedane rasane? Iku nek nganggo sabun, nek nganggo kuota. Gajul lagi guyurnya kita tenanan ya. Kita melakukan semuanya Zul. Ya hati-hati. Yurid. Kefakiran juga kalau ketika membuat fakir ketika melihat hal-hal yang tidak etis ya, misalnya kayak downloadanmu iku sing biasane ning omah ya. Nah, iku kan ngentekno sembarang ya, ngentekno kuota, ngentekno duit, ngentekno sembarang. Pada akhirnya bener-bener bahwa zina itu menyebabkan kita menjadi fakir. Tapi secara garis umum dosa-dosa besar itu membuat kita terhalang dari rizki gitu loh. Terhalang dari rizki yang barokah. Tidak ada rizki yang barokah kecuali turun kepada orang yang baik gitu loh. Aku ngomong nek rizki kabeh mentuk kabeh. Dene barokah ora iki lho. Barokah ora itu beda-beda. Makanya jangan terbiasa untuk melakukan zina. Mungkin sesekali, saya tidak menganjurkan ya. Saya tidak bilang boleh. Mungkin sesekali mbok menawa. Iku ijel rada iso di ora dimakfu ya. Ora iso ditakzir gitu ya. Nek wingi keteklekan sesuk kan patah tulang kan. Ya. Saya tahu umur-umur sampean niku pengen banget dolanan alat iku. Piye iku nek dawa sepira diukar-ukur begitu. Ya. Gone ulil karo kopi mendelep kabeh. Nek ngising ora ketok. Pokoknya dosa itu membuat kita yumna'u minar rizqil mubarakah. Jadi kita terhalang dari rizki yang barokah. Harfus sini utawi iki ku huruf sin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lamu.